pengaruh cuaca, produksi garam di Kabupaten Pati pada bulan Juli ini berjumlah 0%. Setelah mengusut kasus penembakan istri TNI di Semarang dengan cepat, 74 anggota tim gabungan TNI Polri dapatkan penghargaan. Turnamen bola voli dimeriahkan oleh atlet Timnas dan Proliga dalam acara Kapolres Pati Cup. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pejabat Bupati Lani Dwi Rejeki gerak cepat kukuhkan tim percepatan penurunan stunting. Para petugas nantinya harus melakukan terobosan baru dalam melayani masyarakat, khususnya perhatian terhadap ibu hamil dari warga ekonomi menengah ke bawah. Kabupaten Batang 9. Puluhan petugas yang terdiri dari berbagai ormas dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Batang resmi dikukuhkan dan dilantik untuk menjalankan tugas kemanusiaan untuk menurunkan jumlah stunting yang masih tinggi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Angka stunting di Kabupaten Batang tersebut meski berada di level tengah dari 35 kabupaten dan kota yang ada, namun termasuk kategori masih rawan dan bisa juga meningkat, manakala para petugas kurang maksimal dalam mengawal warganya di pelosok desa. Pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, di Kabupaten Batang sendiri saat ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yakni lebih dari 21%. Ia berharap kepada tim yang sudah dibentuk tersebut agar bisa bergerak cepat dan sinergi ke semua pihak, khususnya petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait, untuk selalu memantau perkembangan masyarakat, khususnya warga yang tengah hamil, untuk benar-benar diperhatikan, terlebih mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pencegahan diawali sejak pranikah dan mengefektifkan program dari Jateng, yakni Jateng Gayeng Nginjeng Wong Meteng, kemudian memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan bayi. Ikuti kegiatan rembuk stunting dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Batang. Yang harapannya dengan dibentuknya ataupun dikukuhkannya tim percepatan penurunan stunting ini, Kabupaten Batang bisa menurunkan angka stunting yang saat ini masih 21% lebih, dan semoga harapan kita tidak hanya tim saja yang bekerja, tapi seluruh elemen yang ada dari pemerintah kabupaten, Forkopimda, kemudian camat, puskesmas, posyandu dan semua yang ada di Kabupaten Batang ini untuk bersama-sama peduli ikut menangani permasalahan stunting di Kabupaten Batang. Tidak hanya fokus dalam pemenuhan makanan bergizi saja, namun infrastruktur lainnya seperti jambanisasi juga harus segera diatasi, karena sebagian masyarakat masih ada yang kurang peduli terhadap faktor tersebut. Dari Batang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Digunakan sebagai syarat perjalanan jauh, masyarakat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah antusias dalam mengikuti vaksinasi dosis ketiga. Dalam seharinya, para petugas dari Dinas Kesehatan mampu melayani warga yang hadir dari berbagai pelosok desa mencapai ratusan orang. Masih merebaknya sebaran virus corona sampai saat ini, berimplikasi pada kebijakan pemerintah terhadap warganya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan memberlakukan syarat bepergian ke luar kota harus sudah menerima vaksin booster atau dosis ketiga. Hal tersebut membuat masyarakat yang tinggal di pedesaan rela berbondong-bondong mendatangi Public Safety Center 119 untuk mengikuti vaksinasi yang dipusatkan di Komplek Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Vanessa, seorang mahasiswa, rela antri untuk mengikuti vaksinasi dosis 3 tersebut meski rumahnya berjarak lebih dari 40 km. Booster dosis 3 ya? Untuk apa, Mbak? Untuk kesehatan. Gitu. Terus biasa bepergian atau gimana? Untuk syarat atau apa? Ya, ini mau ke Purwokertoan. Mau luar kota? Iya. Oh, harus itu ya. Vaksin 1-2 gimana rasanya? Udah lancar. Lancar ya. Sementara itu, petugas dari Dinas Kesehatan yang berjaga di Pusat Pelayanan Public Safety Center 119 yang berlokasi di belakang kantor Dinkes setempat, Fani selaku staf surveillance imunasi kejadian luar biasa mengatakan, antusias warga dalam mengikuti vaksinasi luar biasa sangat tinggi
dalam seharinya bisa mencapai 150 vaksin yang disiapkan, habis dalam waktu 2,5 jam. Tingginya partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi tersebut menunjukkan sudah sadarnya masyarakat dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19, terlebih menjadi syarat perjalanan ke luar kota. Untuk stok vaksin dosis 3 tersebut, para warga nantinya bisa dilihat dari riwayat selama mengikuti vaksin 1 dan 2, kemudian pelaksanaan yang ketiga bisa menggunakan vaksin yang belum terpakai, dan stok vaksin saat ini masih bisa mencukupi dalam sepekan. Untuk hari ini ada 4 jenis, Sinovac, kemudian AstraZeneca, Moderna, sama Pfizer. Terus setiap hari Mbak itu disiapkan berapa dosis Mbak? Kalau setiap hari itu biasanya kami menyiapkan kalau kan per botol ya. Maaf, biasanya. betul. Kalau AstraZeneca itu kami siapkan ada 5 botol. Jadi kan 5 botol itu kali 10, 50. Kemudian Pfizer juga 5 botol, satu botolnya 6. Berarti 30, Moderna kita siapkan juga, 2 itu berarti 20, dan Sinovac ya, Sinovac itu 5 juga karena satu botolnya untuk 2 orang. Gitu. Kalau per hari berapa partisipasi dari warga sendiri? Untuk yang Biasanya. mulai minggu kemarin ya Mas ya, kan sudah diberlakukan untuk pelaku perjalanan itu kan harus dosis 3. Jadi sudah mulai lumayan rame, sekitar 100-an ke atas sih. Per harinya. Per hari bisa sampai 120, 130, 150 bisa. Mengingat stok vaksin booster Pfizer yang sudah menipis, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan dalam pelaksanaan vaksin dosis 3 bisa menggunakan 3 booster lainnya dengan melihat riwayat sebelumnya. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sebagian besar petani garam Kabupaten Pati untuk saat ini belum ada produksi. Biasanya produksi garam untuk bulan-bulan ini sudah mencapai 20%. Namun pada bulan Juli ini petani garam masih belum bisa produksi alias masih 0%. Sebagian petani garam di Kabupaten Pati belum ada produksi. Pengaruh cuaca masih menjadi kendala besar bagi para petani garam. Untuk saat ini biasanya sudah mencapai 20% dari produksi garam. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala DKP Pati Edi Martanto saat ditemui di ruangan kerjanya pada tempo hari. Lebih lanjut, Kepala DKP Pati Edi Martanto mengungkapkan bahwa untuk bulan-bulan ini dinamakan kemarau basah. Untuk saat ini bulan Juli biasanya sudah mencapai 60.000 ton dari produksi garam. Sementara itu, Edi Martanto mengungkapkan bahwa ada kemarau panjang bisa mencapai 378.000 ton untuk 1 tahunnya. Biasanya untuk tambak garam sendiri 1 hektarnya bisa mencapai 125 ton garam. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, petani garam belum bisa produksi. Untuk saat ini produksi garam masih 0%. Oh, kalau garam gini, jadi garam itu kan masih mengandalkan musim ya. Dan sekarang dengan kondisi hujan kayak gini ya belum ada produksi. Padahal ya kalau iklimnya normal ya itu kan biasanya Juni sudah. Oh, Juni sudah produksi. Biasanya gini produksi ya. Itu 5%, 15%, 25%, 30%. Jadi nanjak gini terus turun. Jadi biasanya 5 bulan tuh ya. 5%, 15%, 25%, 30%, sisanya berapa itu? Pokoknya sampai 100% kan? Kurvanya gini. Jadi tertinggi biasanya itu September. Nah ini saya nggak yakin ya produksi tahun ini. Karena apa ya ini kudunya udah panen belum? Biasanya ini sudah 15% loh biasanya loh. Jadi bulan Juli nanti bisa 20%. Misalnya targetnya kita misalnya 300 ton ya. Itu 20%-nya mestinya sudah tercapai. 20%-nya berapa? 60 ton tuh. 60.000 ton, mestinya 60.000 ton udah ada. Ini sekarang masih 0. Masih 0. Saya pantau dari Batangan aja mau panen kena hujan nggak jadi. Gitu. Jadi ini tahun ini namanya kemarau basah. Ya, jadi kemarau tapi masih ada hujan. Padahal garam itu ya kalau sudah mengkristal tuh ya kena hujan pecah lagi Mas. Iya. Pecah lagi harus nunggu seminggu lagi. Kalau seminggu lagi hujan lagi ya sudah. Kan sama ini kayak gitu terus. Jadi garam pun kita karena mengandalkan musim ya kita belum ada produksi sampai sekarang belum ada.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa untuk saat ini petani garam Kabupaten Pati beralih ke petani ikan. Ia berharap pada bulan depan nantinya sudah kemarau panjang dan petani garam bisa produksi lagi seperti tahun-tahun kemarin. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Tim gabungan TNI Polri berhasil menangkap 4 pelaku penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI di Kota Semarang. Selain 4 pelaku, tim gabungan juga berhasil mengamankan seorang tersangka penyedia senjata api yang digunakan. Sang eksekutor mengaku diperintah untuk menembak kepala korban, namun tidak ia lakukan. 5 pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan istri seorang anggota TNI di Kota Semarang ini tiba di Mapolda, Jawa Tengah.
Brimob dengan menggunakan sebuah mobil taktis dan 2 buah barakuda. Para tersangka adalah Agus Santoso alias Gondrong sebagai penerima order yang saat kejadian berboncengan dengan Supriyono alias Sirun mengendarai sepeda motor metik. Sedangkan eksekutor atau pelaku penembakan adalah Sugiono alias Babi yang diboncengkan tersangka Ponco Aji menggunakan motor ninja dan satu tersangka lainnya adalah Dwi Sulistyo warga Sragen sebagai penyedia senjata. Kasus penembakan ini merupakan perintah suami korban yakni Kopda M. Berawal dari Agus alias Gondrong yang mendapatkan order dari Muslimin, kemudian Agus mengajak Sugiono, Ponco, serta Supriyono. Mereka dijanjikan uang sebanyak 120 juta rupiah untuk menghabisi nyawa Rina Wulandari. Untuk melancarkan kejahatannya pada Jumat 15 Juli 2022, tersangka Agus dan Sugiono membeli senjata api dari Dwi Sulistyo di Kabupaten Sragen seharga 3 juta rupiah. Kemudian pada hari Sabtu mereka merencanakan penembakan, dan pada hari Senin 18 Juli mereka beraksi di Jalan Cemara 3 Semarang di depan rumah korban. Sugiono, eksekutor penembakan tersebut, mengaku ia diperintah Kopda M untuk menghabisi Rina Wulandari dengan menembak kepala korban, namun ia tidak mau melakukannya karena tidak tega. Suaminya. Hah? Suaminya. Sama siapa? Suaminya. Rencananya seperti apa? Ya, suruh nembak kepalanya. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tega. Kenal, udah kenal. Tengah ya, tangan kata gitu. Tersangka menembak 2 kali di bagian perut korban, 1 peluru tembus dan 1 peluru bersarang. Usai beraksi, Kopda M memberikan uang kepada para pelaku sebesar 120 juta rupiah di sebuah minimarket di Jalan Karangrejo. Hanya dalam waktu 4 hari, tim gabungan dapat menangkap 4 pelaku penembakan dan seorang penyedia senjata api. Kini tim gabungan masih memburu Kopda M, suami korban, sebagai otak pelaku penembakan tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman memberikan penghargaan kepada 74 anggota tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Kodam 4 Diponegoro, dan Resmob Polrestabes Semarang atas ungkap kasus penembakan. Kasat mengapresiasi tim gabungan TNI Polri karena dengan cepat dapat menangkap 5 pelaku dan 1 pelaku utama Kopda M masih dalam pengejaran. Kasus penembakan oleh komplotan bayaran yang diotaki oleh suami korban Kopda Muslimin berhasil diungkap. Tim gabungan dari Polda Jateng, Kodam 4 Diponegoro, dan Resmob Polrestabes Semarang berhasil menangkap 4 orang eksekutor dan seorang penyedia senjata api kurang dari seminggu pasca peristiwa terjadi. Penembakan terhadap korban Rina Wulandari di depan rumahnya di Jalan Cemara 3 Banyumanik, Kota Semarang dilakukan oleh Sugiono, Ponco Aji Nugroho, Agus Santoso, Supriyono sebagai eksekutor, sedangkan Dwi Sulistyo sebagai penyedia senjata api. Kasus ini menyisakan Kopda Muslimin otak kasus penembakan yang merupakan suami dari korban. Berkat ungkap kasus penembakan dengan cepat, Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman memberikan penghargaan kepada 50 anggota polisi dan 24 anggota Kodam 4 Diponegoro atas prestasi pengungkapan kasus penembakan. Dudung mengapresiasi kinerja tim gabungan TNI Polri dalam bentuk sinergitas bersama. Pada hari ini saya di Polda kaitannya akan memberikan penghargaan kepada 50 anggota Polda Jateng dan 24 anggota TNI Angkatan Darat gabungan dari Pusintelak dengan Tim Intel personel Kodam 4 Diponegoro. Penghargaan ini diberikan karena memang menurut saya begitu cepat mengungkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh para pelaku yang hanya batas waktu 1 minggu relatif singkat semuanya terungkap. Ya, semuanya terungkap. Dan saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tulus kepada tim gabungan TNI Angkatan Darat dan Kepolisian
sehingga pelaku ini cepat. Diketahui kasus penembakan istri TNI bernama Rina Wulandari terjadi pada Senin tanggal 18 Juli 2022 lalu. Korban ditembak di depan rumahnya sebanyak 2 kali oleh 4 orang eksekutor dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Dari keterangan pelaku, kasus ini diotaki oleh suami korban, yakni Kopda Muslimin, untuk menghabisi korban dengan imbalan uang 120 juta rupiah. Hingga kini Kopda Muslimin masih dalam buruan petugas. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, upaya pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Boyolali melalui program TMMD reguler ke-144 tahun 2022. Dalam program ini TNI tidak hanya fokus dalam pembangunan fisik, namun juga program non-fisik. Kegiatan TMMD dengan tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun Negeri dilaksanakan di Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Boyolali. Dalam acara pembukaan TMMD reguler ke-144 tahun 2022 ini, dihadiri langsung oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat dan Rem 074 Waras Tratama Surakarta Kolonel Infanteri Akhirudin dan Forkopimda Boyolali. Bupati Boyolali menyampaikan peran apapun dalam TMMD yang dilakukan oleh TNI akan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Terlebih TNI membangun betonisasi jalan sepanjang 1,5 km. Tentunya akan memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi masyarakat karena akses menjadi lebih mudah. Sementara Komandan Korem 074 Waras Tratama Surakarta Kolonel Infanteri Akhirudin, kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Desa Jerukan yang berjarak 50 km dari pusat pemerintahan Boyolali ini sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi dari TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat. TNI berupaya terjun langsung ke masyarakat bersama Pemda Boyolali dalam peningkatan infrastruktur seperti akses jalan, sehingga masyarakat yang mayoritas sebagai petani bisa mudah untuk menjual hasil panen karena akses jalan sudah baik. Bentuk pembangunan apapun, apalagi peran TNI melalui TMMD ini akan memberikan manfaat yang baik pada masyarakat. Seperti kita lihat hari ini tadi, ini kan untuk menyambung, menghubungkan apa yang sudah terbangun sehingga jalur ekonomi masyarakat ini mampu terbangun dengan baik. Mereka akan berkegiatan dengan fasilitas infrastruktur yang semakin dimudahkan. Ini merupakan bukti kepedulian dan partisipasi dari TNI di dalam mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar sini. Jadi merupakan bentuk kerjasama bahwa pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak bisa dilaksanakan secara
perorangan, per kelompok, tapi harus bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Nah, disinilah TNI berupaya terjun langsung ke masyarakat bersama-sama dengan Pemda, dengan pihak kepolisian, membantu apa yang menjadi kesulitan masyarakat di sini. Contohnya misalnya jalannya belum diaspal sehingga sedikit mengganggu ataupun menghambat kegiatan transportasi. Disitulah kita membantu membangun jalan tersebut sehingga bisa lebih bagus dan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam proyek betonisasi jalan, program TMMD ini menghabiskan dana sebesar Rp686 juta yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan swadaya masyarakat. Pelaksanaan TMMD dimulai pada 26 Juli hingga tanggal 24 Agustus 2022 mendatang. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Polres Pati menggelar turnamen bola voli bertajuk Kapolres Pati Cup. Turnamen bola voli yang dihelat di Gor Pesantren Pati ini berlangsung dari Minggu 24 Juli sampai dengan Minggu 31 Juli mendatang. Sejumlah pemain timnas dan klub Proliga ikut meramaikan turnamen bola voli tersebut. Polres Pati menggelar turnamen bola voli bertajuk Kapolres Pati Cup. Sejumlah pemain timnas Indonesia dan juga klub Proliga ikut meramaikan turnamen bola voli tersebut. Turnamen akan digelar selama seminggu, dimulai Minggu 24 Juli sampai dengan 31 Juli mendatang. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing saat ditemui awak media di Gor Pesantren Pati mengungkapkan bahwa gelaran turnamen ini dalam rangka menggugah semangat sportivitas anak muda. Selain itu, AKBP Christian Tobing menambahkan bahwa gelaran bola voli ini juga untuk menggairahkan olahraga bola voli di wilayah Kabupaten Pati. Melaksanakan kejuaraan Kapolres Pati Cup, yaitu kejuaraan bola voli memperebutkan Piala Bergeril AKBP R. Agil Sumodijo. Yang dalam hal ini kegiatan dilaksanakan oleh Polres Pati bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka tentunya meningkatkan atau menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan pemuda, termasuk juga menggairahkan olahraga bola voli di wilayah Kabupaten Pati untuk juga mencari bibit-bibit muda khususnya di bidang olahraga bola voli. Terlihat penonton selalu memadati Gor Pesantren Pati untuk menyaksikan pertandingan bola voli Kapolres Pati Cup, tak terkecuali anggota DPRD Pati yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati, Irianto Budi Utomo. Irianto mengaku senang dengan gelaran turnamen bola voli Kapolres Pati Cup ini. Pihaknya mengaku DPRD sangat mendukung gelaran turnamen semacam ini. Saya secara pribadi senang dan kebetulan DPRD sendiri sangat mendukung, Mas. Karena lama banget di Pati tidak ada kejuaraan voli yang pemain-pemainnya nasional. Jadi dengan adanya Kapolres Cup ini kami sangat-sangat mendukung. Dan terus terang saya sendiri nonton yang sudah 2 malam aja senang banget. Irianto Budi Utomo berharap ke depan turnamen bola voli Kapolres Pati Cup dapat terus digulirkan. Ia mengaku animo masyarakat untuk menyaksikan pertandingan bola voli sangat luar biasa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Saraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.